Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali ya anak-anak. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengadakan tanya jawab dulu ya. Ibu guru akan bertanya kepada kalian dan kalian bisa menjawabnya dari rumah. Sabahal khair. Kaifa halukum? Ayu yawmin al-an? Ayu yawmin amsi? Ayu yawmin gadan? Baik. Setelah kita melakukan tanya jawab dan kita akan memulai pelajaran, sebelumnya mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa belajar. Ayo angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 3, untuk pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan menerangkan tentang pembagian bersusun atau disebutnya dalam ilmu matematika porogapit. Sekarang, Ibu Guru akan menjelaskan tentang pembagian bilangan puluhan. Contoh, 76 dibagi 2. 76 adalah angka yang dibagi, sedangkan 2 adalah angka pembaginya. Kita buat porogapitnya. 76 berada di dalam dan angka 2 berada di luar. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah 76. Angka 76 yang kita cari terlebih dahulu adalah angka 7. Jika angka di depannya lebih besar dibandingkan dengan angka pembaginya, maka kita bisa mencarinya angka 7 terlebih dahulu, tidak langsung angka 76. Angka 7 ya kita carinya. Silakan kalian lihat caranya, coret-coretannya. Ada dua cara. Cara yang pertama, jika kalian sudah menghafal perkalian. Dan cara yang kedua adalah kalian bisa menulis atau menghitungnya di buku coret-coretan kalian ya, dengan cara penjumlahan. Karena kita mencari angka 7, apakah kita menemukan angka 7 di cara yang pertama ataupun cara yang kedua? Tidak ada angka 7, melainkan adanya angka 6 dan angka 8. Oleh karena itu, kita cari angka yang lebih kecil dibandingkan dengan angka 7, yaitu kita pilih angka 6. Angka 6 kita pilih, kita tulis di bawah angka 7, lalu angka 6 merupakan hasil dari 2 dikalikan 3. Ya kan? Kalau cara pertama 2 dikalikan 3, 3-nya kita taruh di atas. Sedangkan kalau cara yang kedua, kita tinggal hitung. Kita menulisnya angka 6, dan angka 6 urutan keberapa dari atas. Oke, lalu kita kurangi. 7 dikurang 6, hasilnya 1. Kemudian kita turunkan angka 6. Menjadi 16. Kita mencari angka 16. 16 dibagi 2. Adakah angka 16 di cara pertama dan cara kedua? Ada kan? Kalau di cara yang pertama, supaya mendapatkan 16, 2 dikalikan 8. Maka kita tulis angka 8. Dan 16 juga urutan yang ke-8 loh. Di cara yang kedua, kita tulis lagi angka 16-nya ya. Karena kita mendapati angka 16. Lalu kita kurang, 16 dikurang 16, hasilnya adalah 0. Jika sudah menemukan 0 dan sudah tidak ada angka lagi yang bisa dibagi, maka pembagian selesai. Jadi, 76 dibagi 2 sama dengan 38. Kita perhatikan kembali contoh pembagian bersusun selanjutnya. Silakan kalian buka buku pena 3A kalian halaman 93. Sebelumnya, Ibu Guru sudah memberikan tugas kepada kalian mengenai pembagian bersusun halaman 93 berjumlah 2 soal. Dan kali ini
Ibu guru akan memberitahukan kepada kalian jawaban yang benarnya ya. Dan beberapa anak kemarin yang sudah mengumpulkan, silakan kalian perbaiki jika ada cara yang salah. Pembagian ratusan. Contoh, 615 dibagi 3. 615 sebagai angka yang dibagi dan angka 3 sebagai angka pembaginya. Kita buat porogapitnya ya. 615 kita letakkan di dalam dan angka 3 kita taruh atau kita tulis di bagian luar. Kemudian dari angka 615 dibagi 3, tidak mungkin kita langsung menghitung sampai ke angka 615, tapi kita ambil dulu angka pertamanya, yaitu angka 6. 6 dibagi 3. Sama seperti contoh sebelumnya, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, jika sudah menghafal perkalian, dan cara yang kedua dengan penjumlahan. 615 dibagi 3. Angka 6. 6 dibagi 3. 3 dikalikan berapa yang hasilnya 6? Kalian bisa lihat di cara yang pertama ya. Sedangkan cara yang kedua, kalian bisa menghitung penjumlahannya. 3 ditambah 3, ditambah lagi 3, hasilnya 6. Kalian menemukan angka 6? Benar, kalau di cara yang pertama, 3 kali 2 akan menghasilkan 6. Berarti ada ya angka 6, kita tulis kembali angka 6-nya. Kemudian kita taruh angka 2-nya. Angka 2, karena 3 dikalikan 2, 6. Untuk cara yang pertama, dan angka 6 merupakan urutan yang kedua di cara yang kedua. Kemudian kita kurangi, 6 dikurang 6, 0. Tapi tidak perlu kita tulis karena masih ada angka selanjutnya yang harus kita bagi. Kita turunkan angka 1-nya. 1 dibagi 3, apakah bisa? Tidak bisa. Maka kita tulis 0. 0 dikalikan 3, kalian masih ingat kan? Setiap angka yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Sebesar apapun angka tersebut, jika dikalikan 0, maka hasilnya pun akan 0. Kita tulis angka 0-nya di bawah angka 1, kemudian kita kurangi. 1 dikurang 0, 1, barulah kita turunkan angka 5-nya, menjadi 15. 3 dikalikan berapa yang menghasilkan 15? Atau di cara yang kedua, 15 ada di urutan yang keberapa? Benar sekali, ada di urutan yang kelima. Kita tulis angka 5-nya di atas, karena bagian atas itu merupakan jawaban atau hasil dari pembagiannya ya. Kita tulis kembali angka 15-nya. 15 dikurang 15, hasilnya 0. Jika sudah menemukan angka 0 dan sudah tidak ada lagi angka yang bisa dibagi, maka pembagian sudah selesai. Jadi, 615 dibagi 3 sama dengan 205. Selanjutnya, pembagian bersusun atau porogapit. Contoh, 585 dibagi 5. 585 angka yang dibagi dan angka 5 adalah angka pembagi. Kita buat porogapitnya, kita tulis angka 585 di bagian dalam dan angka 5 di bagian luar. Dan sediakan buku coret-coretan. Ada cara pertama dan juga ada yang cara kedua. Kalau kalian sudah hafal cara yang pertama, tentu lebih enak. Cara yang kedua pun juga bisa. 585, kita lihat angka pertamanya, angka 5. Angka 5 dibagi 5, berapakah? Adakah angka 5 di cara yang kedua? Ada. 5 dikali berapa yang hasilnya 5? Ya kali 1. Satunya kalian tulis nanti di atas. Angka 5-nya kalian tulis lagi di bawah ya, karena memang ada angka 5-nya. Kalian kemudian tulis angka 1, karena 5 dikali 1 hasilnya 5, dan 5 di cara yang kedua urutan ke-1. Lalu kita kurangi, ingat pembagian adalah pengurangan berulang. 5 dikurang 5, 0, tapi tidak perlu kita tulis karena masih ada angka selanjutnya yang harus dibagi.
Lalu kita turunkan angka 8. Angka 8, adakah angka 8? 5 kali berapa yang hasilnya 8? Atau di cara yang kedua, setelah kalian hitung 5 tambah 5, tambah 5 10, tambah 5 15, adakah angka 8? Tidak ada. Maka kalau tidak ada angka yang kita cari, kita harus memilih angka yang lebih kecil, yaitu angka 5 kembali. Angka 5 kita pilih. Angka 5 merupakan urutan yang pertama, ya kan? 5 dikali 1, 5. 5-nya kita turunkan, tulis lagi angka 5. Karena kita tidak mendapatkan angka 8 ya. Karena kita memilih angka 5 yang lebih kecil dibandingkan angka 8. Lalu kita kurangi, 8 dikurang 5, 3. Turunin angka 5 yang di samping 8. Menjadi 35. 5 dikali berapa ya yang hasilnya 35? Kita lihat cara yang pertama. Kalikan 7. Dan kalau cara yang kedua, kita mendapati 35 urutan ke-7 juga. Nah, tulis angka 35 kembali karena kita menemukan angka 35-nya. 7 dikali 5 juga 35. 35 dikurang 35 maka hasilnya 0. Dan sudah selesai pembagian dari 585 dibagi 5 karena sudah tidak ada lagi angka yang bisa dibagi ya. Dan sudah dihasilkan angka 0. Jadi 585 dibagi 5 sama dengan 117. Contoh selanjutnya. Pembagian ratusan. Ibu guru sengaja memberikan banyak contoh agar kalian semakin paham ya anak-anak, karena ulangan matematika, ulangan harian matematika belum ibu bagikan atau berikan agar kalian memahami yang namanya pembagian dan juga perkalian. Sekarang contoh selanjutnya. 720 dibagi 6. 720 angka yang dibagi dan angka 6 adalah angka pembaginya. Kita buat porogapitnya, kita tulis angkanya. Lalu 720 dibagi 6, kita cari angka 7 dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Angka 7, apakah kalian mendapati angka 7? 6 dikalikan berapa yang menghasilkan angka 7? Tidak ada. Tidak bisa. Kalian memilih angka yang lebih kecil, yaitu angka 6 itu sendiri. Dan 6 adalah hasil dari 6 kali 1. Ya. Kita tulis dulu angka 6-nya. Lalu kita tulis angka 1-nya di bagian atas. Dan di cara yang kedua, angka 6 juga urutan yang pertama atau ke-1. Kita kurangi. 7 dikurang 6, 1. Kemudian kita turuni angka 2, yaitu 12. Jadi ada yang memang bisa langsung diturunkan 2 angkanya, ada yang terlebih dulu 1 dulu kita baginya. Kalau ini kita bagi langsung 12, angka 2-nya langsung diturunkan ya. Kalau yang tadi contoh 615, 1-nya dulu baru 5-nya. 12, adakah 12? 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Dikalikan 2. Dan 12 di cara yang kedua adalah urutan yang kedua. Kita tulis lagi angka 12-nya, lalu kita kurangi. 12 dikurang 12, hasilnya 0. Namun kita tidak perlu tulis, karena masih ada angka selanjutnya nih, yaitu angka 0. 0 dibagi 6, ya 0. 0 dikalikan 6, 0 yang di atas ya. 0 yang di atas yang di samping angka 2. 0 dikalikan 6, ya hasilnya 0. Maka 0 dikurang 0 sama dengan 0. Sudah, hasilnya adalah jadi 720 dibagi 6 sama dengan 120. Silakan kalian perhatikan kembali contoh pembagian bersusun atau porogapit berikut. Pembagian bilangan ratusan. Contoh 309 dibagi 3. 309 angka yang dibagi, angka 3 sebagai pembaginya. Lalu kita buat porogapitnya. 309 berada di dalam atau ditulisnya di dalam, dan angka 3 sebagai pembagi kita tulis di bagian luar. 309 dibagi 3.
Kita mencari angka yang di depan dulu ya, yaitu angka 3. 3 dibagi 3, berapakah hasilnya? Bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. 3 dikalikan berapa yang hasilnya juga 3. Silakan kalian lihat cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, apakah kalian menemukan angka 3? Iya, urutan ke-1. Kita tulis terlebih dahulu angka 3-nya di bawah angka 3 karena kita menemukan angka 3-nya. Dan kita tulis angka 1 karena 3 dikali 1 sama dengan 3 dan 3 di cara yang kedua ada di urutan yang ke-1. Lalu kita kurangi ya, jangan lupa dikurang. 3 dikurang 3, 0, tapi tidak perlu kita tulis karena masih ada angka selanjutnya yang harus kita bagi. Kita turunkan angka 0-nya. Angka 0 dibagi 3 apakah bisa? Ya, kita tulis 0. 0 kita kalikan 3 di angka pembaginya. 0 juga, karena setiap angka yang dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian kita kurangi. 0 dikurang 0, 0, tidak perlu kita tulis, langsung kita turunkan angka 9-nya. Nah, 9 dibagi 3 berapa ya? Atau 3 dikalikan berapa yang hasilnya 9? Lihat cara yang pertama. 3 dikalikan berapa yang hasilnya 9? Atau di cara yang kedua, kalian jumlahkan kembali. 3 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 lagi. Maka kalian akan menemukan angka 9. 9 berada di urutan ke-3. Kita tulis ya di atas. Jangan lupa loh untuk menulis angka yang di atas, karena angka yang di atas merupakan jawaban dari hasil pembagiannya. 3 dikali 3, 9. Kita kurangi kembali. 9 dikurang 9, 0. Jadi 309 dibagi 3 sama dengan 103. Silakan kalian pahami kembali ya anak-anak mengenai pembagian bersusun atau korogatif ini supaya kalian semakin memahami, dan jika nanti kita ulangan harian atau PAS kalian bisa menjawab dengan kemampuan diri kalian sendiri. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami pembagian porogapit dengan baik. Silakan diamati kembali video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.